Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alwan Erlangga dengan NIM 235091209. Aku dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berada di kampus Cimahi. Di sini aku pribadi akan menjelaskan analisis ekonomi terhadap piutang menurut buku Sutrisno. Eh, Sutrisno menekankan pentingnya pengelolaan piutang dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, piutang merupakan aset lancar yang timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit, yang berperan penting dalam meningkatkan penjualan dan merangsang pertumbuhan bisnis. Namun, piutang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan resiko likuiditas. Dalam analisis ekonomi, perusahaan perlu memperhatikan rasio perputaran piutang untuk memastikan efisiensi dalam penagihan dan meminimalkan piutang tak tertagih. Resiko ini juga mempengaruhi modal kerja dan cash flow perusahaan. Jika piutang terlalu lama tertagih, perusahaan mungkin harus menggunakan sumber pendanaan eksternal seperti peminjaman untuk menjaga operasional yang berakibat pada peningkatan biaya bunga. Selain itu, ada aspek penting lainnya yaitu kebijakan kredit. Perusahaan harus menyimbangkan antara memberikan kelonggaran kredit kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan menjaga agar tidak terlalu banyak piutang bermasalah. Pemilihan kebijakan kredit yang tepat dapat membantu meningkatkan profitabilitas perusahaan tanpa mengorbankan likuiditas. Sutrisno juga eh, menekankan pentingnya analisis risiko kredit dalam menghadapi ketidakpastian pembayaran dari pelanggan. Hal ini melibatkan evaluasi kelayakan kredit pelanggan sebelum penjualan dilakukan. Oleh karena itu, manajemen piutang yang baik harus menggabungkan strategi pemberian kredit yang efektif dengan proses penagihan yang ketat untuk memaksimalkan penerimaan dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Analisis ini juga menunjukkan bahwa pentingnya mengelola eh, dan memastikan keberlanjutan finansial perusahaan. Di sini juga saya akan bukan menjelaskan, tetapi menyebutkan sekaligus menjelaskan poin-poin dari analisis analisis ekonomi terhadap piutang. Yang pertama yaitu rasio perputaran piutang. Penjelasannya yaitu perusahaan harus memantau rasio perputaran piutang untuk memastikan efisiensi dalam penagihan serta meminimalkan piutang tak tertagih. Contohnya, piutang merupakan aset lancar yang timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit dan berperan penting dalam meningkatkan penjualan serta pertumbuhan bisnis. Yang kedua, resiko likuiditas. Piutang yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan resiko likuiditas karena penagihan yang lambat dapat mempengaruhi arus kas dan operasi perusahaan. Contoh, jika perusahaan konstruksi memiliki piutang sebesar 500 juta rupiah yang belum tertagih selama 6 bulan. Bayangin tuh, hal ini dapat mengganggu arus kas, sehingga perusahaan terpaksa mengambil pinjaman bank untuk membiayai operasional harian. Yang ketiga, yaitu dampak pada profitabilitas dan stabilitas keuangan. Piutang yang dikelola dengan baik mendukung stabilitas finansial dan profitabilitas perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan e-commerce yang memiliki manajemen piutang yang baik mampu menagih piutang dalam waktu singkat. Dengan arus kas yang stabil, perusahaan dapat menginvestasikan dananya
untuk ekspansi bisnis yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Di sini juga saya akan menjelaskan satu soal dari rasio perputaran piutang. Sebuah perusahaan memiliki total penjualan kredit selama 1 tahun sebesar 1.200.000.000 rupiah. Piutang rata-rata perusahaan selama periode tersebut adalah 200 juta. Hitunglah rasio perputaran piutang perusahaan dan jelaskan apa artinya. Jadi, rasio perputaran piutang sebesar 6 kali artinya piutang perusahaan berputar 6 kali dalam setahun. Semakin tinggi angka ini, semakin cepat piutang tertagih. Jika angka ini rendah, artinya perusahaan memerlukan waktu lama untuk menagih piutang, yang dapat menyebabkan masalah likuiditas. Sekian penjelasan tentang analisis ekonomi terhadap piutang menurut buku Sutrisno yang dijelaskan oleh saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian dalam materi ini. Saya Alwan Erlangga dari Prodi Manajemen. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.